Selamat datang di channel Komputopedia bersama saya Yonatan, dan kali ini kita akan berbicara masalah multilayer perceptron, yaitu sebuah model perceptron yang digunakan untuk menyelesaikan masalah nonlinear separable. Jadi stay di sini terus, jangan kemana-mana. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa nonlinear separable yaitu adalah problem di mana seperti yang teman-teman lihat di sini. Jadi kalau misalkan di sini adalah 1 dan di sini 1, kemudian di sini 0, di sini 0, bidang ini tidak dapat dipisahkan oleh sebuah hyperline. Jadi dia ada satu area yang terdapat dua buah tipe data seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu bagaimana? Sebelumnya untuk lebih mudahnya kita akan coba breakdown dari tabel kebenaran XOR ini, karena XOR adalah nonlinear problem. Pertama saya ganti dulu warnanya. Satu X2. Ups. Ya, ini adalah tabel kebenaran yang seperti biasa teman-teman lihat ya. Jadi minggu kemarin kita bisa menghitung perceptron untuk tabel kebenaran N. Nah, kenapa? Karena tabel kebenaran dari N ini merupakan problem yang linear separable. Nah, begitu juga dengan not N. Karena kan kalau not N itu, bentar saya gambarkan. Jadi not N itu kira-kira seperti ini. Nah, not N itu jadi kalau dia adalah kebalikan dari N. Kalau N kan ketika dia 1 dia 1 dan sisanya 0. Kalau ini kebalikannya. Ketika dia 1 dia 0 dan sisanya dia 1. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini adalah problem yang linearly separable karena bisa dibagi dua menggunakan hyperline. Nah, kemudian kita juga sudah tahu bahwa perceptron itu mampu menghitung OR. Jadi ini adalah 1, 1, 1, 0. Ini 0, 1, 1, 1. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau ini kita sebut dengan H1 dan ini kita sebut dengan H2, maka kita juga bisa menghitung H1 N H2 yang adalah 0, 1N1, 1, ini 1 juga, 1N0, 0. Dan kalau teman-teman lihat di sini, tabel kebenaran dari H1N H2 ini sama dengan tabel X1 XOR X2. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat untuk menghitung ini kita harus dulu menghitung H1 ini kemudian H2. Nah, nanti jadinya seperti apa? Jadi dua gambar yang ada di sini kita gabungkan menjadi satu. Jadi kan kita inginnya ketika dia sama itu 0, ketika dia berbeda itu 1. Nah,
Ini adalah not and. Ini adalah not and. Kemudian ini adalah or. Ini adalah or. Nah, untuk not and, dia itu kalau ke sini itu true, kalau ke sana false. Untuk or, kalau dia itu ke sini true, dia kalau ke sana false. Nah, ini tadi H1 H2. Nah, ketika H1 or H2, H1 and H2 artinya true and true, maka di sini menjadi true. Kemudian or true and false, di sini menjadi false. Begitu juga dengan di sisi sini, karena di sini false and true, maka dia false. Nah, kemudian dari sini bagaimana cara kita membuat multilayer perceptron itu sendiri? Sebenarnya cukup mudah. Kan sebelumnya kita sudah pernah membuat model perceptron yang dapat menghitung OR dan AND. Nah, sekarang kita tinggal membuat model perceptron untuk menghitung NAND dan OR. Pertama, ini adalah inputnya X1, input kedua X2, kemudian bias. Ini adalah model pertama kita. Biasa, jumlah, kemudian threshold function. Ini kita gunakan sebagai gate NAND seperti itu ya, not AND. Kemudian kita memiliki perceptron yang lain. Ini kita gunakan sebagai gate OR. Nah, kemudian setelah ini outputnya langsung dimasukkan ke perceptron yang lain lagi. Ini kita gunakan sebagai gate AND. Yang menghasilkan output Y. Saya lupa di sini ada bias juga. Nah, kira-kira ini adalah ilustrasi dari multilayer perceptron itu. Kenapa disebut multilayer perceptron? Karena dia memiliki beberapa layer. Nah, pada umumnya teman-teman, di paper-paper atau di buku ada yang menyebut bahwa arsitektur seperti ini itu merupakan multilayer perceptron dengan 3 layer. Ada juga yang menyebut ini adalah MLP dengan 2 layer. Ada juga yang menyebut ini adalah MLP dengan 1 hidden layer. Nah, jadi kalau teman-teman membaca buku atau membaca artikel, teman-teman harus pastikan apa yang dimaksud oleh penulis ini. 3 layer ini maksudnya apa, 2 layer ini maksudnya apa, 1 hidden layer ini maksudnya apa. Jadi harus dipastikan yang dimaksud oleh penulis itu apakah 3 layer itu dihitung dari input, kemudian layer ini, kemudian output layer, atau 2 layer itu hanya dihitung 2 layer yang di tengah ini dan di output, atau 1 hidden layer. Jadi layer yang ini kan input, ini output. Ini biasanya disebut dengan input layer, dan ini disebut dengan output layer. Nah, yang di tengah ini adalah hidden layer dengan 2 neuron. Nah, kalau dia biasanya menyebutkan 1 hidden layer, biasanya dia memiliki 1 input layer, 1 output layer, dan 1 hidden layer.
atau kalau misalkan ada 2 hidden layer berarti ada 1 input layer, ada 1 output layer, dan ada 2 hidden layer. Seperti itu. Jadi teman-teman harus pastikan ketika membaca sebuah artikel apa maksud dari penulis ya. Begitu. Nah, untuk video kali ini saya akan berhenti sampai di sini. Di video selanjutnya saya akan membahas bagaimana sih cara menghitung weight-nya, karena di sini kan ada banyak sekali weight. Jadi di sini ada W input, W in 1 ini W in 1 2, ini ada WH output 1 seperti itu ya. Nah ini kan ada banyak sekali. Bagaimana nanti cara menghitung memperbaiki weight, untuk memperbaiki parameternya, algoritmanya seperti apa, saya bakal jelaskan di video selanjutnya. Nah, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu kalau ada video-video terbaru dari kami. Saya Yonatan, pamit undur diri dari kami Anak Bangsa untuk Indonesia.